Di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita dengar apabila datang bulan Ramadan, dan saya kira ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan iman ini bukan panggilan biasa, Bu. Karena panggilan ini panggilan khusus. Sebab dalam Quran itu ada dua panggilan. Pertama panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti masuk mukmin dan kafir. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, berarti tidak masuk orang kafir, hanya orang-orang yang beriman saja. Maka siapapun yang merasa beriman wajib terpanggil dengan ayat ini. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau ada panggilan iman dalam Quran, fa'ar'i laha sam'ak, maka perhatikan dengan seksama apa yang akan dipanggil Allah di dalam ayat ini. Bisa saja panggilan iman ini setelahnya adalah sebuah perintah besar yang harus dilaksanakan, atau sebuah larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Lah dalam panggilan ayat ini Allah katakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Maknanya Ibrahim mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Nuh mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Saleh mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Syuaib mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh para nabi mewajibkan puasa kepada umatnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Puasa ini, Bu, hakikatnya adalah al-ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya ibadah yang ujiannya berat dibandingkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini adalah puasa. Gimana tidak berat ujiannya? Kita dilarang makan, kita dilarang minum, bahkan kita harus menahan syahwat. Bahkan lebih daripada itu, kita dilarang untuk memandang yang haram, mendengarkan yang haram, bicara tentang perkara haram, ataupun melangkahkan ke tempat-tempat haram. Jadi puasa ini memang ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sanggup melaksanakan ibadah yang satu ini, ataukah gagal di tengah jalan? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, insya-Allah ujian ini tidak berat bagi mereka. Makanya panggilannya pun dengan panggilan iman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang menganggap ringan puasa bagi mereka. Walaupun puasa ini ujian bagi kita umat Islam, tetapi sebenarnya kalau kita banding-bandingkan dengan puasa umat dulu, Bu, umat Islam ini masih ringan. Contoh, Bani Israel itu diwajibkan juga kepada mereka puasa. Tapi puasa mereka bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga dan syahwat, sampai kepada tidak boleh bicara selama puasa. Coba bayangkan, Bu, kalau syariat ini berlaku kepada kita,
puasa sampai ke tingkat tidak bicara, apa enggak sepi Ramadan itu? Diam semua kan, pakai isyarat semua ngomongnya. Tapi kan dalam Islam tidak seperti itu. Boleh kita tak makan, tak minum, menahan syahwat, tapi masih diperbolehkan bicara. Masih bisa, akhirnya kan tidak bosan puasa itu, karena masih bisa ngobrol, asal jangan gibah saja. Kemudian juga yang kedua yang dimudahkan adalah umat Islam ini masih diperbolehkan sahur, sehingga ketika kita berpuasa itu sedikit terbantulah supaya tidak lapar sangat, tidak haus sangat. Coba kalau puasanya model umat dulu, tidak ada sahurnya, ya buka ya sekaligus sahurnya, boleh jadi mungkin puasa kita ini mungkin puasa tidur itu, karena lemes kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab dimakan sahur. Itulah perbedaannya. Walaupun sama-sama diwajibkan, tetapi tidak sama cara puasanya, bahkan tidak sama juga waktunya. Kita kan di bulan Ramadan, kalau umat dulu boleh jadi di luar Ramadan. Tapi yang menarik adalah ujung daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu adalah satu-satunya syarat diterimanya amal di hadapan Allah. Orang puasa kalau tidak melahirkan takwa, maka puasanya cuma-cuma, capek-capek saja. Dan kaedah takwa yang merupakan syarat diterimanya amal soleh di hadapan Allah ini, kaedah ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam, kaedah ini sudah berlaku. Ingat peristiwa pembunuhan Qabil kepada Habil, dua putra Nabi Adam. Ketika Qabil kemudian mengancam untuk membunuh Habil, apa kata Habil? Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Karena ketika itu kan mereka diuji oleh Allah lewat lisan Nabi Adam untuk berkurban, karena rebutan pasangan hidup. Si Qabil berkurban dengan buah-buahan, si Habil berkurban dengan kambing yang sangat luar biasa besar dan indahnya, karena dia tahu ini kurban untuk Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim halilintar, kemudian menyambar kambingnya Habil dan membiarkan kurbannya Qabil. Marah Qabil di sini. Makanya karena dia kalah dalam pertaruhan kurban kepada Allah, dia mengancam, la aqtulannak, saya akan bunuh engkau wahai Habil. Tapi Habil menjelaskan kenapa kurbannya diterima, kenapa kurban Qabil ditolak. Disinilah kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa saja. Jadi kaedah takwa dalam penerimaan amal itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Maka kalau dalam syariat puasa kemudian Allah tutup kata-katanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, berarti kalau puasa kita tidak melahirkan takwa, maka puasa kita percuma dan tertolak. Kalau ingin diterima puasa kita, maka lahirkan dari puasa ini ketakwaan ke kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW membuat syarat
kalau puasa ibu ingin sampai ke level takwa. Apa kata Nabi SAW? Rasul SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bi. Was-siyamu junnatun idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un saimun. Kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan anak Adam itu untuk yang mengamalkannya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, kata Rasul. Maka jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah yarfus. Yarfus itu artinya berkata-kata keji. Wala yaskhab. Ada yang mentafsirkan yaskhab itu berteriak-teriak atau mengumbar amarah. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang memancing-mancing untuk meluapkan emosi, au qatalahu, ataupun memancing-mancing untuk mengajak berkelahi, falyakul inimru'un shaim, katakan kepada dia, saya sedang puasa. Lihat bagaimana di sini syaratnya, Bu. Kalau puasa kita ingin diterima, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus ataupun menahan syahwat, tapi lebih daripada itu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehari-hari juga harus berpuasa. Apa itu? Pertama, wala yarfus. Yarfus ini mengeluarkan kata-kata kotor. Apakah berupa ghibah, berupa namimah, menghina, mencaci, memaki, merendahkan. Pokoknya ucapan yang mengandung dosa, maka jangan dilakukan. Bukan hanya setakat itu, Bu. Allah Rasul mengatakan wala yaskhab, bahkan marah saja tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada orang memancing-mancing ibu untuk ibu emosi, kalau ibu sampai terpancing emosi, puasanya juga masalah jadinya. Lihat bagaimana puasa melahirkan sabar. Sampai ke marah saja tidak boleh. Okelah, mungkin ibu tidak membalas cacian orang dengan cacian, makian orang dengan makian, gibahan orang dengan gibahan. Tapi terkadang untuk tidak marah ini kan sulit. Mestilah ada marahnya kan, Bu. Tapi ingat, orang yang berpuasa tidak boleh marah. Ini yang berat masalahnya. Puasa itu tidak boleh marah. Makanya di bulan Ramadan itu perbanyak senyum. Bukan nampak senyum tapi hatinya terbakar, bukan. Bahkan kalau seandainya dipancing-pancing, kata Rasulullah, kalau ada orang yang mancing-mancing kita sampai mengajak berkelahi umpamanya, tetap kita harus santai, kita harus tenang, katakan kepada dia, afwan, saya lagi puasa. Lihat indahnya puasa itu. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, emosi saja tidak boleh, bahkan tidak boleh terpancing dengan kemarahan, bahkan kita katakan afwan, saya sedang berpuasa. Kalau level puasa kita sampai ke taraf seperti ini, insyaallah la'allakum tattaqun itu akan kita capai. Makanya di bulan Ramadan kalau bisa hindari tempat-tempat yang membuat ibu emosi. Umpamanya pasar, bolehlah ke pasar, jangan lama-lama. Sebab pasar itu kan tempat orang teriak-teriak. Ustaz, saya ini pedagang, masalahnya macam mana tak ke pasar? Ya kalau ibu pedagang ya harus betul-betul ekstra sabarnya lagi. Bedakan gitu teriakan ibu berdagang di Ramadan dengan di luar Ramadan.
Jangan sampai kemudian puasa kita ini hanya sah saja, tapi tidak sampai kepada derajat takwa. Ini yang paling penting dalam puasa itu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga perut dari lapar, haus dan syahwat, tapi lebih daripada itu mampu mengendalikan dirinya saat berpuasa. Yang menarik lagi adalah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, as-sawmu li wa ana azibih, puasa itu milikku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kenapa sedemikian tingginya nilai puasa sampai Allah katakan bahwa puasa itu untukku, puasa itu milikku, dan aku langsung yang akan membalasnya. Bu, ibadah puasa dengan ibadah yang lain itu beda. Kalau ibadah-ibadah dari rukun-rukun Islam atau ibadah-ibadah yang lain itu sifatnya amal. Tapi kalau puasa itu sifatnya meninggalkan amal. Yang satu mengamalkan, yang satu meninggalkan amal. Itu bedanya di situ. Kalau puasa amal kan disuruh. Salat itu kan suruhan namanya. Disuruh takbir kita, disuruh ruku kita, disuruh tasyahud sampai kepada salam. Zakat juga amal. Disuruhnya kita mengeluarkan harta kita 2,5% kemudian dizakatkan. Haji juga amal. Tapi puasa itu bukan amal. Puasa itu at-tarku wan niyah. Dia hanya sekedar meninggalkan dan cukup dengan niat. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Puasa itu tidak ada amalan. Dia hanya meninggalkan saja, meninggalkan maksiat. Makanya karena inti puasa itu adalah diniat meninggalkan, sehingga para malaikat sampai tidak tahu orang ini puasa atau tidak puasa. Kalau solat malaikat tahu, makanya dicatat. Kalau haji malaikat tahu, makanya dicatat. Kalau zakat malaikat tahu, maka dicatat. Baca Quran malaikat tahu, dicatat. Setiap amalan yang bersifat perintah untuk mengamalkan, malaikat pasti tahu dan pasti mencatatnya. Tapi amalan yang bersifat meninggalkan dan cukup dengan niat saja, malaikat tidak tahu. Makanya ibadah puasa itu tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Macam mana mau dicatat? Dia aja tidak tahu. Karena niat itu yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Itulah karena puasa itu satu-satunya ibadah sampai kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, yang ditugaskan untuk mencatat saja tidak sanggup mencatat karena tidak tahu apakah dia puasa atau tidak, menunjukkan bahwa puasa itu bersifat rahasia yang tahu hanya si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, malaikat aja tidak tahu. Ibu tahu saudaranya sedang puasa? Tidak tahu, walaupun Ramadan. Bisa saja umpamanya jam 8 ibu makan, kemudian keluar ke pengajian, disangka puasa oleh kawannya, padahal dah kenyang dia. Yang penting pura-pura lemes sajalah, pura-pura suka ngeludah gitu biar nampak puasa. Tapi dari sini kita tahu bahwa puasa itu kan sifatnya rahasia. Kalau sifatnya rahasia yang tahu hanya si pelaku dengan Allah, makanya pahalanya juga bersifat rahasia. Tidak ada yang tahu besaran pahala puasa itu kecuali Allah. Lain dengan solat, lain dengan sedekah, lain dengan baca Quran. Jelas nominalnya. Siapa yang membaca Quran satu huruf, setiap satu huruf 10 kebaikan. Jelas angka 10-nya. Ya. Ataupun pamannya orang yang sedekah, siapa yang bersedekah dari satu sedekah dilipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 700 kali lipat. Jelas lipatannya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu lipatannya sudah ada dan dikembalikan kepada orang yang beribadah. Tapi puasa tidak. Puasa itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Sehingga nominal berapa besaran pahala puasa
tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sungguh-sungguhlah dalam berpuasa, karena satu-satunya ibadah yang pahalanya ditentukan Allah saja dan tidak diwakilkan kepada para malaikat, hanya puasa. Jadi rugi kalau seandainya puasa Ramadan lewat begitu saja, hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat, tapi kita tidak berpuasa pandangan kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita. Lalu apa yang kita akan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan masuk. Apa saja sebenarnya faedah berpuasa ini? Faedah puasa itu kan dua, Bu, baik dari sisi spiritual ataupun dari sisi kesehatan kan. Kalau kesehatan mungkin yang lebih paham para dokter. Tapi mungkin kita akan melihat dari sisi spiritualnya. Apa sih manfaat puasa itu? Sehingga kemudian Islam itu sangat menganjurkan puasa ini, bahkan lebih banyak dianjurkan puasa dibandingkan ibadah yang lainnya. Puasa itu hanya dilarang ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tapi selain daripada Idul Fitri, silahkan puasa, tidak dilarang. Bahkan kita tahu bahwa ada puasa itu kan yang sifatnya harian. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu namanya puasa Daud. Ada puasa yang sifatnya pekanan. Itulah yang disebut puasa Senin Kamis. Ada yang sifatnya bulanan, 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bir. Jadi ada puasa yang diperintahkan selama 1 bulan 15 hari, itu namanya Daud. Ada puasa yang diperintahkan dalam sebulan 8 hari, namanya Senin Kamis. Ada puasa yang diperintahkan dalam sebulan itu 3 hari, namanya Ayyamul Bir. Tapi ada puasa yang diperintahkan sebulan penuh 30 hari, itu namanya puasa Ramadan. Dan ini menunjukkan perhatian Allah akan sayangnya kepada hambanya. Disuruhnya kita sehat, Bu. Disuruhnya kita sehat kan. Ada yang sifatnya harian, kita disuruh sehat. 1 hari puasa, 1 hari tidak kan. 1 hari masukkan penyakit, 1 hari buang penyakit. Ada yang sifatnya mingguan gitu, di mana dari 7 hari itu kan 5 hari kita masukkan tuh makanan yang racun-racun, yang kimia-kimia, suruh dibersihkan 2 hari dalam sepekan. Kalau tidak sanggup bersihkan dalam sebulan, 3 hari, namanya Ayyamul Bir. Lah puasa ini menyehatkan dalam setahun. Jadi sudah 11 bulan lah macam-macam penyakit masuk ke perut, kemudian diservis tuh 1 bulan itu dengan cara puasa Ramadan. Itu dari segi kesehatan lah ya. Ibu lebih paham lagi. Cuman masalahnya sering saya katakan, banyak orang tidak paham bahwa Ramadan itu adalah servis dari perut kita selama 11 bulan sebenarnya. Servis dari apa? Ya dari racun-racun tadi. Makanya kalau orang puasanya benar, pasti banyak penyakit-penyakit itu walaupun tidak hilang akan turun tuh. Entah gula darahnya turun, kolesterolnya turun, darah tingginya turun, berat badannya ikut turun, Bu. Kalau betul tuh. Makanya nanti pulang dari sini beli timbangan, Bu. Pulang dari sini beli timbangan. Jangan timbangan karung, timbangan orang. Tengok di situ. Berat badannya 125 kilo umpamanya. Punya target akhir Ramadan 100 kilo lah. Intinya bahwa di sini soal kesehatan ibu yang paling paham. Tapi yang jelas bahwa secara spiritual yang pertama, puasa ini bisa menjauhkan kita dari neraka, dan inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapapun, kata Allah, yang berhasil dikeluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang nyata.
Jadi orang kalau tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah orang yang sukses yang sesungguhnya. Bukan orang miskin kemudian jadi kaya, orang biasa kemudian jadi pejabat. Itu sukses sementara tuh. Tapi kalau orang dikeluarkan dari api neraka dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang abadi, yang nyata. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Lah puasa itu disabdakan oleh Rasul, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia dengan puasanya dari neraka itu sejauh 70 musim. Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, maksud 70 musim di sini artinya 70 tahun perjalanan. Kira-kira nih Bu, kalau ibu jalan kaki 70 tahun tidak berhenti sampai mana tuh kira-kira tuh? 70 tahun loh tidak berhenti. Artinya mulai dari ibu lahir, orok itu sudah jalan kaki tuh. Sampai usia 70 tahun baru berhenti. Kira-kira sampai mana tuh? Lah, itulah jarak kita dijauhkan dari api neraka tuh. Ini kan luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan mudah menuju sorga. Puasa itu jalan yang paling mudah menuju sorga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Rasul, bisa enggak engkau menunjukkan kepadaku sebuah jalan yang kalau aku amalkan aku bisa masuk ke dalam sorga? Maka Nabi mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Kata Rasul, hendaklah engkau banyak-banyak melaksanakan puasa karena tidak ada yang semisal dengan puasa, kata Rasul. Lihat kata-kata, tidak ada yang semisal dengan puasa. Artinya amalan yang paling banyak memudahkan orang masuk ke dalam sorga itu adalah puasa. Kenapa? Ini kan pertanyaannya. Kok bisa? Kenapa pula puasa yang paling banyak memasukkan orang ke sorga? Bukankah solat amalan yang afdal? Bukankah zakat juga amalan yang afdal? Bukankah haji afdal juga, bahkan menggabungkan antara harta dan juga tenaga? Banyak amalan-amalan afdal. Lantas kemudian kenapa mesti puasa yang dipilih? Kemarin saya sudah jelaskan kepada ibu, karena satu-satunya ibadah yang tidak mungkin pahalanya dirampas kecuali puasa. Kalau ibu datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, ada kemungkinan pahala itu diambil orang. Kalau ibu datang menghadap Allah dengan pahala zakat, ada kemungkinan dicuri orang. Kalau ibu datang menghadap Allah dengan pahala-pahala sedekahnya, baca Qur'annya, birrul walidainnya, sebutkan ibadah-ibadah yang lainnya, itu ada kemungkinan untuk diambil orang. Tapi puasa tidak. Puasa itu tidak akan diambil sama orang. Macam mana mau diambil, Bu? Pahalanya dipegang Allah. Tapi kalau amalan yang lain pahalanya dipegang kita. Makanya nanti di kontara, ketika kita sudah melangkahkan kaki-kaki kita berhasil meniti titian sirat itu, Bu, kemudian kita diletakkan di sebuah arasat padang yang sangat luas sekali, dan pintu-pintu sorga sudah nampak. Artinya tinggal melangkahkan saja ke pintu-pintu sorga. Ada namanya